Perpiki atau Persatuan Film Keliling Indonesia mengikuti perkembangan zaman bertransformasi ke TV live streaming digital. Sewaktu-waktu masih ada juga yang memutar film layar tancap sesuai permintaan. Ya, memang tidak seperti 20 tahun yang lalu. Nah, Perpiki TV hari ini sedang proses development 10 TV live streaming digital di 10 kabupaten kota. Dan dalam wawancara eksklusif kali ini, kami akan fokuskan kepada beberapa poin. Satu di antaranya, calon gubernur, calon bupati, wali kota, pimpinan partai politik, atau organisasi, dan social entrepreneur bisa menjadi tokoh penggerak lahirnya TV lokal streaming di bawah pengawasan Perpiki TV yang berkantor di Gedung Pusat Perfilman Haji Usman Ismail, Jakarta Selatan. Selamat siang insan media di seluruh tanah air Indonesia. Dan sekarang pada hari yang indah ini kita lakukan diskusi sedikit sebetulnya ini, tapi segmented, tentang terkait betapa pentingnya kita bermedia. Kebetulan ada Bung Endi dan Mas Cahyo. Tapi Bung Endi ini satu di antara pendiri Perpiki TV. Dan saya sudah sangat banyak mendengar terkait misi-misi kedepannya. Salah satunya adalah barometer utama untuk mensupport para kandidat calon pemimpin daerah di provinsi dan di daerah kabupaten atau kota. Di saat ada pemilu kada di satu daerah, media kan sudah banyak tuh. Tapi saya dengar-dengar dari beberapa visi misi Perpiki TV bahwa satu di antara kandidat itu wajib memiliki media sendiri. Nah, mungkin bisa tolong dijelaskan, Bung, seperti apa dan kenapa harus punya media sih? Padahal media sudah banyak. Ada media online udah kayak kacang goreng. Tapi kenapa kandidat kontestan pilkada itu harus punya media sendiri? Silakan, Om. Iya, jadi begini, melihat carut-marut media online, media visualisasi yang ada, saya juga berpikiran, ada satu cerut yang bisa kita masukin, kaitannya tematiknya dengan masalah konsultasi pilkada. Karena itu kami dari Perpiki.tv sedang merangkai sebuah proyek untuk membuat sebuah media TV streaming lokal online. Jadi sasaran kita streaming TV lokal online. Masalahnya kenapa streaming? Nah, kata-kata streaming ini kan sudah menjadi buah bibir di kebanyakan. YouTube, TikTok, Instagram, semua itu sifatnya online. Dan bahkan hari ini ada ribuan TV online, channel TV yang berada di bawah channel YouTube. Perbedaannya, kami ini bukan channel di YouTube, tetapi kita adalah TV sendiri yang kita transformasi ke dalam bentuk digital, yaitu melalui gadget kita masing-masing. Hari ini, semua orang walaupun ada TV konvensional, kita melihat tayangan TV nasional juga melalui gadget, melalui aplikasi dan sebagaimana. Nah, saya melihat kebutuhan ini, kenapa kita nggak maksimalkan ini, ada TV yang memang khusus melalui website ini. Jadi tidak di-mix dengan kolaborasi dengan website, profil, video, dan sebagainya. Tapi ini memang TV, ketika kita buka, di situ sudah muncul satu layar TV. Nah, itulah perbedaannya. Jadi ini dikelola secara profesional manajemen seperti televisi pada umumnya, stasiun TV broadcast pada umumnya. Cuma medianya tidak memakai frekuensi, tetapi kita memakai fasilitas hari ini IT, teknologi digital. Hampir semua menurut survei 93% itu orang sudah mengadopsi gadget. Yang 7% tidak karena faktor usia dan faktor keterbatasan secara ekonomi. Tapi bayangin 93, inilah potensi yang dimanfaatkan oleh para marketing di sosial media sebagai basis untuk target pasar mereka. Nah, kami hadir di sini, lalu kami ada komunitas juga di bidang beberapa segmen baik bisnis, politik maupun edukasi. Maka kita membuat satu terobosan TV streaming lokal. Kalau kita ngomong gini, pasti semua orang sudah tahu. Oh iya, saya tahu. Iya, teknologinya tahu. Orang bisa mendirikan. Tetapi yang tidak dipunyai oleh orang lain adalah bagaimana dia bisa menjaga manajemen TV itu. Bukan sekedar baru hidup, tapi lalu layu dan mati. Kebanyakan TV lokal, mohon maaf kan begitu. Ya, karena dulu saya ini juga konsultan pembangunan TV lokal zaman konvensional, frekuensi. Nah, hari ini teknologi IT kita manfaatin dan kita sudah luncurkan Perpiki.tv itu streaming.
Oke. Jadi kita sudah melalui siaran masa percobaan, kita punya server sendiri, punya fasilitas sendiri, dan kita memang berjejaring. Karena letak kita adalah di pusat perfilman Haji Usmar Ismail, jadi kita punya segala potensinya. Oke, sedikit saja ini. Ketika kandidat calon Ya. pemimpin di daerah, di kabupaten kota, oke lah membuat membangun TV ini bersama kita, bersama Perfiki. Mereka akan dapat apa sebetulnya? Yang satu, ini kan bukan sekedar aksi sosial, tapi ini sebuah membangun bisnis baru. Investasi ya? Investasi. Wah, ini dia nih. Dan investasi ini jangan kita berpikiran seperti membangun TV konvensional. Itu high Yang budget. cost-nya besar. besar. Ini low cost. Hampir semua targetnya bisa. adalah low cost high impact. Nah, Nah, low cost, betul. high impact. Itu yang memang kita Oke sebentar, Bung Endi, ini ada Bung Cahyo. Bung Cahyo ini seorang aktivis, social entrepreneur dan punya jaringan banyak di tingkat tampak atau tingkat desa ya. Bahkan sudah sempat dengar juga banyak rekan-rekan yang akan maju pilkada di 2024 ini. Pandangan Mas Cahyo sendiri seperti apa sih pentingnya media untuk calon pemimpin masa depan? Media yang dimiliki oleh kandidat calon pemimpin masa depan. Jadi media banyak. Nah, calon pemimpin masa depan ini di kabupaten kota atau provinsi punya sendiri media. Gimana pandangannya, Bung Cahyo? Ya, pastinya kan kalau dari sisi peluang ya, peluang gambaran untuk calon-calon atau kandidat pemimpin ini bisa masuk atau bisa lebih populer, yaitu melalui media. Tadi sudah disampaikan. Punya media sendiri itu Cost penting high ya? impact ya, itu sangat Bisa penting. bantu UMKM juga. Betul, promosi semua, digitalize dan semuanya itu sangat penting saat ini. Nah, tadi sudah disampaikan juga 99%, hampir 100% itu juga semua menggunakan gadget. Tapi menurut pandangan Mas Cahyo sendiri kan sering ketemu dengan masyarakat nih ya di desa-desa, di kampung-kampung. Yakin mereka mau nonton TV streaming? Yakin? Saya yakin sekali. Kenapa? Streaming ini kan sedikit berbeda dengan TV konvensional atau TV lainnya, harus dibuka melalui beberapa tahapan. Perfiki bisa langsung direct. Oke. Jadi itu yang paling utama ya. Kedua juga mungkin saya juga sering ya buka itu kepotong iklan. Iklan baru lagi ngobrol-ngobrol iklan lagi sangat ya annoying lah. Tapi kita coba nanti di Perfiki TV ini akan lebih fleksibel tapi lebih berisi. Itu dia. Oke, sekarang ke Bung Endi sedikit. Oke lah, kepala daerah, calon pemimpin masa depan di daerah atau di provinsi memiliki TV. Itu impact-nya banyak. Seperti yang disebutkan Mas Cahyo tadi, low cost, high impact. Bisa bantu UMKM, bahkan bisa membuat masyarakat juga senang masuk TV. Berarti kan di sini ada manajemen yang harus terstruktur. Tingkat kecamatan dan tingkat korwe-korte mungkin ya. Iya. Presenter-presenter bisa dimunculkan di daerah-daerah Anda. Wow. Benar seperti itu atau gimana silakan? Jadi saya sebelum masuk itu mau menambahin dari Mas Cahyo tadi bahwa keunggulan dari TV streaming selain aksesnya mudah, simpel, itu kemudian bagaimana tadi pertanyaan Anda, apakah yakin masyarakat di daerah itu mau Ya, itu. menonton itu? Saya saat ini berkata, saya bisa menggaransi 100%, pasti bisa dan mau mereka melihat itu terkait dengan kontennya, acaranya. Kenapa kok bisa gitu? Kita sudah melakukan SWOT analisis dan sebagainya, jadi kita memiliki kisi-kisinya. Jadi saya malah berkata, ini bukan promosi, tapi saya berkata, kalau kita mendevelop di satu daerah kabupaten atau kota, saya bisa menjamin 80% itu dalam hitungan 2 bulan maksimal. Nama TV streaming di lokal itu sudah bisa langsung viral di masyarakat di situ. Kenapa kok bisa begitu? Terkait dengan program-program yang kita buat. Yang kedua adalah program yang kita buat ini adalah semuanya in-house. Artinya kita produksi sendiri. Wah. ini Kalau menarik dulu ini. zaman konvensional saya membangun TV lokal, isinya acara itu kita import terus. Menarik. Relay. Nah sekarang kita in-house dengan Culture advantage. betul. Visi misinya jujur. Pembangunan TV streaming lokal di beberapa daerah, visi misinya adalah untuk membangun daerah lokal itu untuk bisa maju sejajar dengan yang di pusat. Dan membangkitkan budaya lokal. Dan bisa kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswi di broadcaster sekolah. Nah, itu masuk di dalam program kami.
kita membuka program magang bagi anak-anak SMK. Kan mereka selama ini magangnya kan sumber daya manusia ya. jauh, harus ke pusat, ke Jakarta gitu. Nah kan kedua juga mungkin saya tambah sedikit, kan banyak juga pertanyaan, ini nanti pasang iklan mahal nggak? Bayar nggak? Ya. Iya. Nah itu yang tadi mungkin nanti Kalau masalah sekali. iklan sih sekalian ya, tetap karena kita ini kan swadaya, profesional perusahaan. Tentunya pendapatan kita untuk membiayai roda TV ini juga dari iklan. Tapi iklannya tentunya kan sesuai dengan segmen di daerah masing-masing. Jadi begitu tadi low cost itu high impact, begitu kita memiliki rate yang sangat-sangat rendah. Dan ini pasti daerah itu akan lebih maju. Dari mana? Contohnya aja. Ini yang menjadi andalan kita. Kita produksi in-house itu adalah kita akan produksi semua tayangan itu TV memproduksi. Salah satunya adalah kita membuat FTV sendiri. Di mana semua pemain mulai utama sampai figuran Orang-orang dari situ. orang-orang lokal. Dan Menarik ini ini. akan membangkitkan generasi Z di kota itu, nggak perlu mereka harus jauh-jauh datang ke ibu kota. Nah, makanya kita sedang mensosialisasikan ini kepada kawan-kawan untuk kita bisa bergandeng tangan, merajut. Bayangkan kita hari ini sedang mentarget hanya 10 daerah, 10 titik. Develop 10 daerah. Betul, Ya, 10 daerah yang kita prioritas. saat ini. Dan itu menjadi prototip untuk ke depan bahwa peranan media itu ya. Kenapa dari awal saya bicara terkait calon-calon pemimpin daerah baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Karena tadi sudah bisik-bisik, Bung Edi sudah berbisik ke saya bahwa ini harus dimunculkan ketokohannya. Ya. Jadi siapapun yang punya TV ini otomatis tokoh yang mengayomi dan memberikan ruang buat masyarakatnya. Ya, jadi poinnya tadi pertanyaannya yang sesungguhnya belum saya jawab di depan, sengaja di tengah. Pentingnya bagi calon pemimpin masa depan untuk memiliki media itu apa? Nah itu. Kenapa sih? Saya mau nyalon bupati kenapa harus mikirin TV? Betul. Apa sih gitu kan? Jadi begini bocorannya. Kita sudah dengarlah filosofi umum. Siapa yang memiliki media, dia pemegang kendali. Itu yang pertama secara global. Tapi yang secara spesifik adalah kalau kita punya media sendiri, kita bisa meng-create beberapa segmen acara. Tentunya tidak bebas karena kita dibatasin oleh regulasi-regulasi oleh KPI penyiaran. Jadi tidak boleh saya punya media lalu saya kampanye terus, saya profil terus, juga nggak boleh. Ada prosentasinya, kita dibatasin regulasi. Tapi minimal ini kan terstruktur. Kalau kita nggak punya media, kita harus kontak sana, kontak sini, kontak itu, dan itu pun limited, terbatas kan beritanya. Dan kadang difilter, ada like and dislike, itu yang bahaya. Tapi kalau kita punya ini, kita ngikutin regulasi gitu. Nah, itulah pentingnya, memang bukan menjadi salah satu parameter bagi calon pemimpin masa depan, tetapi tidak ada para kandidat yang melakukan propagandanya yang tidak melibatkan media. Jadi nanti itu ada skinnya juga. Ketika bicaranya si calon pemimpin ini mau mempromosikan dirinya, ya kita juga bisa bantu untuk membuat profiling dari para kandidat ini, para calon pemimpin masa depan ini, profiling aktivitas hari-hari dan sebagainya. Kita habis contoh kemarin hasil pilpres dan pileg kemarin, berapa banyak itu sampah-sampah, apa banner-banner, brosur dan sebagainya yang terbuang begitu saja yang tidak bisa bicara. Tapi kalau media ini live, media ini hidup. Performa si calon-calon atau kandidat para pemimpin terlihat dan bisa berulang-ulang. Segala sesuatu yang diulang-ulang itu akan mudah diingat dibanding hanya melihat sebentuk gambar atau kertas atau paper dan sebagainya. Iya ya, menarik juga ya. Jadi kalau misalkan saya maju nih di pilkada, saya punya TV, saya akan jadikan tim saya itu presenter semua. Betul. Saya akan suruh wawancara tuh, di mana kecamatan bagaimana potensinya, maunya gimana, dikumpulin jadi satu. Iya juga ya. Poinnya bisa ke situ. Cuma tadi saya sebutkan, kita tidak bisa semena-mena. Harus ada regulasinya. Betul. Kalau kita mau bikin gitu, adalah kita bikin channel TV di YouTube.
Tapi kalau ini TV streaming lokal sifatnya kan general. Semua majemuk masuk, jadi ada prosentasenya. Tapi yang lebih penting, sesungguhnya ini bukan dimiliki oleh para kandidat, tapi bagaimana TV streaming lokal ini bisa muncul di daerah. Dengan begitu, prosentase covering di daerah itu lebih gede ketimbang dari TV nasional. Mungkin daerah si A, TV nasional meliput acara pilkada, kan cuma sekian persen, 3%, 10%. Tapi kalau ada TV lokal yang konsisten dan eksis di situ, Pak, liputannya bisa sampai 75%, dan itu kan lebih efektif. Ya, dan kita bisa kolaborasi juga ya dengan pemerintah daerah. Pasti. Karena Dinas. intinya kan ini memajukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus dan wajib mendukung ini. Karena kita tahu lah, bukan rahasia. Banyak perusahaan TV lokal dulu yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tapi karena, mohon maaf, manajemennya yang belum tertata secara profesional, maka hari ini kita bisa saksikan banyak yang kolaps, banyak yang tidur. Kolaps sih enggak, cuma tidur gitu loh. Ngapain gitu kan? Tidur panjang. Panjang. Tidur panjang. Itu kan uang rakyat. Iya. itu rakyat. Makanya kami ingin swadaya mandiri, saya mengajak beberapa kawan-kawan, sobat-sobat, untuk mari kita bersatu, tujuannya memang bukan hanya bisnis, tapi bagaimana memajukan daerah lokal. Caranya dengan apa? Dengan media TV lokal yang hari ini memang TV itu menguasai seluruh lapisan. Dan TV streaming ini kita memang dedikasikan untuk khusus konten lokal di daerah itu. Minimal kabupaten kota, atau kalau itu kecil, sekarisidenan sekitar. Itu pentingnya. Ya, Jadi, tapi kan dengan walaupun keresidenan cuma atau satu kota atau satu kabupaten, kan di daerah lain juga bisa lihat juga. bisa lihat. Di dunia manapun bisa lihat juga. Bisa. Ini kan net TV juga. Iya. Ya seperti yang Bu Elhan juga sering keliling-keliling di Jawa Barat ya. Sebenarnya kan banyak potensi-potensi daerah yang belum Keangkat. keangkat. Iya. Karena keterbatasan Terekspos. Karena liputan media. keterbatasan liputan. Media merasa kalau mungkin, mohon maaf, kalau bicara media nasional, mungkin nggak penting. Value-nya apa? Value-nya Iya, apa? value-nya apa? Tidak ada buat mereka. Tapi kalau di sini kan kita angkat kearifan lokal. Betul. Kita angkat semuanya itu. Gimana? Dari situ kan satu sisi si calon-calon pemimpin masa depan ini juga bisa. Oke, berarti calon pemimpin masa depan ini kan bagian dari visi misinya seorang tokoh. Tuh. Betul. Jadi ya gimana, memang kemelekatannya ada di situ gitu kan. Yes. Bentuk kepedulian kepada masyarakat dan culture. Kita meliput calon pemimpin masa depan di daerah itu bisa lebih efektif, sehingga masyarakat grassroots di situ bisa lebih paham. Oh begini, bukan hanya sepintas 2 menit, 3 menit Kucing dalam karung ibaratnya. Ah. Hanya yang punya uang yang menang. Cuma sepintas saja, Uang yang bisa. pilihlah saya, Elhan Zakaria. Hah? Siapa dia? Emang potensinya apa lah? Tapi kalau kita ada TV daerah di situ, kita bisa efektif meliput itu. Mestinya saya beberapa waktu yang lalu ya bikin TV lokal ini streaming setiap kabupaten kota. Jadi saya diputar terus tuh di Betul. daerah. Ya. Berhubung waktunya mepet. Nah, itu. Tidak ada buat waktu. 2029 nanti. 2029. Nah, baiklah pemirsa Perpiki TV, ini yang bisa kita sajikan. Yang jelas tadi sudah bisa menangkap bagaimana dan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Endi dan Mas Cahyo. Saya berharap akan terjadi kolaborasi kreatif antara Perviki yang berkantor di Gedung Perfilman Haji Usman Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan ini, yang akan membidani lahirnya TV-TV streaming di setiap kabupaten kota. Syukur-syukur bisa seluruh Indonesia. Tapi walaupun karena ini memang panjang dan sulit untuk di-cover, karena keterpanggilan para leader-leader atau tokoh-tokoh atau para calon pemimpin masa depan yang sangat peduli untuk kemajuan daerahnya, ya nanti bisa komunikasi langsung dengan Bung Endi, karena beliau juga konsultan. Ya. Mungkin kita akan dengar closing statement betapa pentingnya media untuk masa depan bangsa dan negara dimulai dari tingkat daerah. Mas Cahyo, 1 menit silakan. Ya, mungkin pentingnya untuk munculnya TV streaming ini juga sangat membantu. Tadi seperti kami sampaikan untuk kearifan lokal. Tujuan kita juga mengangkat kearifan lokal, apa yang menjadi potensi-potensi di daerah itu yang bisa kita angkat secara masif, secara mungkin bersifat nasional nantinya. Jadi orang tahu apa sih yang ada di daerah tersebut, potensinya apa, termasuk calon-calon pemimpinnya itu. Itu yang mungkin menjadi target utama kami juga nanti ke depannya. Demikian. Oke, Bung Endi, pentingnya televisi streaming di setiap daerah. Kita tidak bicara terlalu nasional, daerah. Silakan.
Seperti yang saya sampaikan singgung tadi, bahwa visi misi target kami untuk membangun TV streaming lokal di daerah adalah satu, memajukan daerah itu sehingga ada kesetaraan, di mana pemerintah pusat saat ini aja untuk membangun kesetaraan, membangun ibu kota baru di tengah-tengah negara kita. Artinya supaya ada terjadi asas keadilan kemerataan. Nah, itu pemerintahan, government. Nah, kita dari media, memang ada media nasional, punya banyak kontribusi di daerah-daerah. Cuma seperti yang saya bilang, tidak terlalu efektif karena coveringnya hanya persentasenya kecil. Sehingga seluruh kearifan lokal, potensi lokal tidak bisa tereksplor. Dan masyarakat nggak tahu. Dan yang berikutnya adalah lewat media TV streaming di daerah. Ini bukan hanya memajukan daerah tersebut, tapi kita sedikit banyak mau ikut berkontribusi meluruskan akan arah daripada kebudayaan yang sedang terjadi. Hari ini kalau dari kawan-kawan sineas itu sering terjadi problematika bahwa kita belum menjadi tuan rumah. Nah, kami program TV media streaming lokal, kita produksi in-house itu kita mengutamakan produk-produk lokal, termasuk dari bidang film, FTV, sinetron, musik, news, itu kita buat lokal, pengisinya lokal. Jadi akan terjadi pemerataan di bidang seni dan budaya. Dan ini nanti perlulah kalau sudah terjadi, kita perlu akses ke Menparekraf untuk budaya lokal, kearifan lokal, untuk minta supporting dan sebagainya. Bukan buat kami, tapi buat mereka yang ada di daerah. Oke, Bung Edi, terima kasih banyak. Closing statement dari saya. Barusan Bung Edi sudah sebutkan bahwa sinergi, kolaborasi dengan kementerian satu di antaranya sudah disebutkan. Sebetulnya itu bagian dari manajemen yang akan kita lakukan develop ke depan untuk TV lokal yang sudah lahir. Jadi, closing statement dari saya, media televisi adalah bentuk hilirisasi dari sebuah peradaban, di mana di sebuah kabupaten atau kota di setiap daerah ada seni, budaya, culture, kearifan lokal yang seharusnya diangkat oleh teman-teman di daerah itu sendiri. Orang luar mungkin agak sulit untuk menemukan itu, tapi di kabupaten Anda, di desa Anda, di kecamatan Anda, di area Anda berada, Anda lebih paham culture yang bisa dimunculkan agar diketahui oleh dunia luar, nasional, bahkan internasional. Bung Endi, terima kasih banyak atas waktunya, Mas Cahyo, dan sama-sama. buat Mirsa Perbaiki TV dimanapun berada, saya Alan Jakarya mengucapkan terima kasih.